fardhus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amjad an-nabiyul musaddad al-ma'ruf fi sama bi Ahmad wa fi ardina bi Abil Qasim sayyidul wujud al-Mustafa Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Ketua Pembina Yayasan Al-Kamilah Bapak Haji Haryono SH MH Doktor ya, bentar lagi. Kepada Bapak Sugeng Samyono yang telah memperkenalkan kita kepada yayasan ini, kepada Ibu Dia, Ibu Doktor, Ibu Herlina, Bapak Doktor Ali, tim, dan Bapak Doktor Casnika, Ibu Doktor Heni, adik-adikku semua yang saya hormati, yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaannya agak sedikit gitu, Pak. Gaya pesantrennya dapat, Pak. Teman-teman, adik-adik, saya mau membahas mengenai upaya penagihan secara administrasi hukum sebagai perlindungan terhadap kreditor berbasis hukum telematika. Diterima? Paham nggak? Begini singkatnya. Kita ini kan penagihan itu kan masuk ranah hukum perdata. Tadi Bapak Haji Pembina Ketua Yayasan menjelaskan apa itu hukum. Hukum itu teman-teman ya, adik-adik semua, itu paling tidak dibagi menjadi dua berdasarkan ruang lingkup yang ada publik, ada privat. Publik itu menyangkut kepentingan umum, negara terlibat. Ada perdata, privat, menyangkut hubungan pribadi dengan pribadi ya. Saya taruh aja HP-nya, bingung. Nah, bagaimana dalam penagihan itu hubungan hukumnya itu saya dengan kamu, kamu dengan saya, sifatnya privat, pribadi, paham ya? Itu namanya hukum perdata, menyangkut data, namanya perdata. Beda dengan pidana, berhubungan dengan fee dan dana. Jadi kalau publik itu menyangkut pribadi dengan kepentingan umum, dalam hal ini adalah negara. Nah, problemnya teman-teman ketika melakukan penagihan ke ranah publik, dalam hal ini media sosial, ada jerat ITE, ada jerat pidananya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, paham ya? Tahun 1999, HAM, perdata selamanya perdata, tidak bisa pidana. Demikian juga menagih, Anda menagih lewat Facebook misalkan, adik-adik, nggak boleh. Hati-hati, ada jerat pidananya. Tapi hanya buat profesional saja, buat para lawyer, para doktor, para lawyer yang bisa melakukan bagaimana upaya penagihan ke media sosial. Bisa dengan ketentuan syarat berlaku, harus ada pembelajarannya, gitu. Gimana caranya? Begini, contoh pendekatan yang sederhana sebelum saya jelaskan lebih detail. Teman-teman masuk ke rumah orang, pekarangan orang, tanpa izin boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Deal, sepakat ya. Tapi secara hukum nih, ya itu etika nggak boleh. Jadi harus bedakan ranah mana etika, agama dengan hukum. Secara hukum, sepanjang pihak yang punya rumah itu nggak keberatan, nggak masalah, aman dari jerat hukum. Ya, paham ya? Jadi masuk ke rumah orang, pekarangan orang, secara etika nggak boleh, ya. Tapi secara hukum sepanjang pihak itu nggak keberatan, nggak masalah. Nah, berangkat dari sinilah bahwa penagihan ke ranah publik ke media sosial dengan pembuktian yang diciptakan itu dimungkinkan untuk dilakukan. Administrasinya harus dilakukan terlebih dahulu, baik dalam bentuk undangan, konfirmasi, termasuk memberikan somasi. Apa itu? Ya, upaya administrasi ada kaidah namanya pasif positif. Kalau perempuan itu, kalau waktu ini udah dewasa belum, Pak Haji? Rata-rata sudah dewasa ya. Jadi ada kaidah dalam fikih, apabila Anda mau dilamar kemudian diam, itu tandanya setuju katanya. Ini ditarik dalam kaidah hukum administrasi negara, adik-adik.
Kalau seseorang mendapatkan surat ya terkait permohonan konfirmasi, mohon tanggapan 2 kali berturut-turut, tidak ditanggapi, tidak dijawab, itu berlaku asas pasif positif. Dianggap iya, dianggap menyetujui. Tahap absah. Apa yang kita utarakan, apa yang kita tuangkan dalam surat itu dianggap tidak ada keberatan. Demikian. Ini singkatnya. Nah, teman-teman, saya mau tarik esensi, urgensi, pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Coba saya tarik, saya penitan saya ini, coba saya tarik, saya sederhanakan. Siapa namanya? Isma, Fasma, Kauli, wa Korohati. Dengarkan penjelasan saya. Kamu punya emas, punya harta, punya villa, punya makanan banyak. Kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Mau dimakan sendiri atau mau berbagi? Berbagi ke siapa? Hah? Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Untu kanzan makhfiyan fa khalaqtul khalqa likai ukhra." Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Nabi Muhammad bersabda, "Aku ini," katanya Allah, "adalah harta karun, satu dermaga, kekayaan semua ada padaku. Fa khalaqtul khalqa, dan aku ciptakan khalqa." Khalqa ini adalah penciptaan manusia, tapi para sufi, para ilmuwan, intelektual muslim menafsirkan al-khalqa, al-murad bil khalqa maksudnya adalah Sayyidul Wujud Habibul Mustafa Muhammad SAW, Nurul Muhammad, nurnya Muhammad yang dimaksud al-khalqa. Fa khalaqtul khalqa likai ukhra, dan kuciptakan Nur Muhammad, dan kuciptakan manusia agar mereka mengetahui harta karunku, mampu merasakannya, menikmatinya. Jadi pengenalan kita terhadap syariat Islam, pengenalan kita kepada Sayyidul Wujud Habibul Mustafa Muhammad SAW adalah pengenalan kita kepada harta karun. Harta karun sudah kita terima, tinggal kita mau apa, ya kan? Ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, apa? Sholat sunnah sebelum subuh Anda mendapatkan dunia seisinya. Keren nggak? Allah berfirman, "Saya menciptakan langit dan bumi, tidak sulit bagiku, mudah." Lantas bagaimana Anda akan ragu memikirkan akan rezekimu sendiri? Dunia alam semesta diciptakan gampang, tidak sulit bagiku. Bagaimana dengan rezekimu, apalagi hidup? Dalam hadis qudsinya disebutkan. Saya mau mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia ada kontrak. Kalau dalam kenegaraan itu ada kontrak sosial, ya, John Locke di antara pemikirnya. Demikian juga antara kita dengan Tuhan. Dengan penciptaan ada kontrak yang disebut dengan alam syahadah. Alastu birabbikum, apa jawabannya? Saya akan menciptakanmu. Deal, perjanjian, tapi dengan satu syarat. Alastu birabbikum, qalu bala, gitu kan? Alam syahadah, kita ada perjanjian, kesepakatan dengan Tuhan. Saya akan ciptakanmu. Dan semua yang diciptakan di alam semesta di dunia ini, manusia sudah melakukan tekan kontrak dengan Allah dalam ikatan apa? Firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin semata untuk beribadah. Ibadah baik mahdoh maupun gairu mahdoh. Ibadah secara vertikal maupun secara horizontal terhadap sesama manusia. Anda ngambil paku menyelamatkan orang, itu ibadah, nilainya lebih tinggi. Ya, saya tidak mau membandingkan mana lebih tinggi, mana lebih rendah, tapi ibadah sosial ini adalah satu kesatuan dengan ibadah yang sifatnya vertikal. Allah menciptakan Nur Muhammad, membuat syariat semata agar kita mampu merasakan, menemukan harta karun, mampu menikmati yang berlimpah ruah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam hadis qudsinya, kita diciptakan fana atau abadi? Manusia itu fana atau abadi? Dunia fana, manusia abadi. Kita abadi, nggak main-main. Kenapa Anda belajar? Kenapa Anda harus mengorbankan waktu remaja kalian? Karena abadi hidup. Khuliqal insan lil abad, walakinna intaqala min darin
binada. Kau ciptakan manusia untuk abadi. Abadi, bukan fana. Dunia fana, kita abadi. Makanya kita belajar meningkatkan diri, menyebar kebaikan. Abadi kemana? Khuliqal insanil abad, walakinna inqattala min dari binada. Kematian hanya perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya sampai abadi antara kebahagiaan surga atau sebaliknya. Karena itu menyangkut kepentingan batin. Saat itu menjadi korban salah satu warga masyarakat. Namun hal itu bisa terjadi bagi yang lainnya. Sehingga harus menyatakan kata tidak dan melawan dalam hukum batin. Perlu keterlibatan masyarakat. Nah teman-teman, saya ingin meneliti PKM. Mohon doakan. Ya pernah jadi nanti bagaimana penagihan yang ranah privat itu saya mau tarik ke publik. Karena apa? Karena saya ingin ngasih pelajaran bahwa hakikat dari orang yang melanggar hukum adalah orang yang etikanya itu sudah bermasalah. Prof. Sucipto Raharjo dalam hukum progresifnya menyatakan bahwa hukum adalah kristalisasi moralitas. Anda mau tahu orang bermoral atau tidak? Paling tidak garda terdepannya yang nampak terlihat secara actus reus, nampak secara lahir adalah dia melanggar hukum atau tidak. Tapi kalau dia melanggar hukum, dapat dipastikan secara etik dia bermasalah. Demikian pengantar dari saya. Mohon maaf tadi Ketua Pak Sugeng, Pak Dokter, jangan lama-lama. Tapi saya senang tuh, jangan lama-lama. Cuma 30 menit. Oh, aman dah. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dipersilahkan untuk mendiskusikannya. Saya minta maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, Pak. Tadi kan dijelasin hukum formil sama hukum material. Kalau hukum formil itu kan bagaimana hukum berjalan. Kalau penjelasan hukum material itu kayak gimana, Pak? Nah, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibrahim SHMH mengadakan pelaksanaan di Yayasan Al-Kamilah, di mana ketua pembinanya adalah Bapak Haji Haryono SH, MM, MH, dan sederet gelarnya panjang. Alhamdulillah pelaksanaan PKM pada hari Minggu tanggal 26 2025 berjalan dengan lancar, dengan khidmat, dan acara terlaksana dengan baik. Support dukungan dari Bapak Ketua Pembina Yayasan sangat cukup memuaskan. Terima kasih atas kerjasama yang telah diupayakan dan insya Allah terjaga kerjasama ini terus berlangsung. Langsung saja saya minta tanggapan atas pelaksanaan PKM yang barusan terlaksana dengan cukup baik. Kemudian mohon masukan dan harapan dari Bapak Haji Haryono SHMH selaku pembina dari Yayasan Al-Kamilah. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih pada hari ini dari Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang berkenan hadir untuk PKM berbagi ilmu kepada anak-anak kami yang di Yayasan Al-Kamilah. Tentu pelaksanaan PKM ini sangat saya apresiasi. Terima kasih karena dengan ilmu yang diberikan itu sangat bermanfaat untuk anak-anak, karena ilmu ini adalah ilmu hukum, di mana ilmu ini itu kelak akan bisa dijalankan oleh anak-anak. Tadi juga beberapa tadi yang sudah kita saksikan, anak-anak bisa mengikuti dengan baik, dengan hikmat, dan bisa mencerna apa-apa materi yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Ya, dengan harapan memang ini sudah sangat bagus ya pelaksanaan PKM ini. Terima kasih. Berharap kedepannya akan lebih baik lagi. Yang kami harapkan dari Fakultas Hukum Unpam ini bukan yang pertama, tapi nanti berkelanjutan. Ya, karena ini kami bisa berdiri ini tentu dengan bantuan dari masyarakat, khususnya dari para dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Jadi kami minta sebagai atas nama lembaga ini minta keberlanjutan, karena ilmu hukum ini itu baru pertama kali Pak Ibrahim, baru pertama kali teman-teman dosen dari Fakultas Hukum berbagi ilmu untuk anak-anak panti Yayasan Al-Kamilah. Tentu ini bisa berkelanjutan karena banyak yang bisa di-sharing ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum, karena hidup ini nggak akan terlepas nama dengan aturan. Jadi dari sejak awal anak-anak udah diberi namanya aturan.
biar nanti kelak kalau terjun di masyarakat tidak salah jalan, tidak salah langkah atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, karena sejak dini sudah diberi pembekalan mengenai ilmu hukum. Nah, ini penting sekali. Ini terima kasih sekali lagi dari kami kepada khususnya Fakultas Hukum Universitas Pamulang, khususnya Pak Ibrahim serta kawan-kawan semuanya. Terima kasih, banyak materi yang bermanfaat diberikan kepada kami. Mudah-mudahan PKM ini bisa berlanjut. Dan saya mendoakan UPAM tetap jaya, ya, dosen-dosen tetap sukses untuk berkarir, dan tentu semua ilmu akan bermanfaat untuk kita semua, khususnya adalah Yayasan Al-Kamilah Depok. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Ya. Sekian. Santri